Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fisa dari Prodi Perbankan Syariah UINHAS Jember. Di sini saya akan membahas mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Yuk, mari kita bahas. Mari kita bahas mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Materi yang akan kita bahas yaitu definisi dan tujuan distribusi pendapatan, jenis-jenis distribusi pendapatan, prinsip-prinsip yang mendasari distribusi pendapatan, faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, indikator pengukur distribusi pendapatan, dan strategi pemerataan distribusi pendapatan. Apa sih distribusi pendapatan itu? Secara sederhana, distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi pendapatan juga dapat diartikan sebagai penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam penggadaan barang, jasa, dan barang niaga. Distribusi pendapatan juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran pendapatan atau pemerataan hasil pembangunan di suatu daerah atau negara. Tujuan distribusi pendapatan itu sendiri yaitu untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi di suatu daerah atau negara. Pemerataan hasil pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum. Jenis-jenis distribusi pendapatan. Jenis-jenis distribusi pendapatan ada 3 macam. Yang pertama, distribusi pendapatan perorangan. Ini merujuk pada pembagian pendapatan di antara individu dalam masyarakat. Ketidaksetaraan pendapatan antar individu menjadi indikator penting untuk menilai ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, distribusi pendapatan perorangan mencerminkan sejauh mana kesenjangan ekonomi antara individu dalam masyarakat. Yang kedua, distribusi fungsional. Distribusi fungsional melibatkan pembagian pendapatan berdasarkan faktor produksi seperti upah, keuntungan, tanah, dan modal. Fokus distribusi fungsional adalah pada alokasi pendapatan dari produk ekonomi di antara faktor-faktor produk yang berkontribusi dalam proses produksi. Dengan memahami distribusi fungsional, kita dapat melihat bagaimana pendapatan dialokasikan di antara berbagai elemen produksi. Yang ketiga yaitu distribusi regional. Distribusi regional memusatkan perhatian pada pembagian pendapatan di antara wilayah atau daerah dalam suatu negara. Hal ini penting untuk memahami disparitas ekonomi antara wilayah dan mengidentifikasi pola distribusi pendapatan di tingkat regional. Dengan pemahaman yang baik tentang distribusi regional, kita dapat merancang kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah negara. Berikutnya adalah prinsip-prinsip yang mendasari distribusi pendapatan. Yang pertama, prinsip keadilan. Distribusi pendapatan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan yang adil dan merata. Konsep keadilan dalam Islam menekankan pentingnya pembagian yang seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, prinsip solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan nilai yang mendorong masyarakat muslim untuk saling berbagi kekayaan dan bantuan guna mengurangi disparitas ekonomi, kolaborasi, dan saling mendukung di antara anggota masyarakat. Merupakan bagian integral dari prinsip solidaritas sosial dalam Islam. Yang ketiga, prinsip keberkahan. Pengelolaan pendapatan dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip keberkahan untuk memastikan keberlimpahan dan berkah dalam penggunaan kekayaan. Dengan mempraktikkan prinsip keberkahan, individu diharapkan dapat mencapai keberkahan dan keberlimpahan dalam segala aspek kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama, pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan individu dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh individu. Dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi, cenderung memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, produksi. Faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan memainkan peran penting dalam distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan antara faktor-faktor produksi ini dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi.
Yang ketiga, ketimpangan kekayaan. Ketimpangan dalam kepemilikan kekayaan dan aset juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Individu atau kelompok yang memiliki kekayaan yang lebih besar cenderung memiliki akses ke pendapatan yang lebih tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintahan. Kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Kebijakan redistribusi pendapatan, program kesejahteraan, dan pajak dapat memainkan peran dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Kelima, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dalam suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kesulitan ekonomi bagi individu yang terkena dampaknya. Yang keenam, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dan perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Peningkatan teknologi dapat menciptakan kesempatan baru untuk mendapatkan pendapatan, tetapi juga dapat meningkatkan ketimpangan antara mereka yang mampu mengakses teknologi tersebut dan yang tidak. Baik, berikutnya indikator pengukur distribusi pendapatan. Yang pertama, indikator Lorenz. Indikator Lorenz menggunakan kurva Lorenz untuk memvisualisasikan perbandingan antara persentase kumulatif populasi dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima. Kurva Lorenz yang melengkung menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata, sementara kurva Lorenz yang melurus menunjukkan distribusi pendapatan yang merata. Dengan melihat kurva Lorenz, kita dapat menilai tingkat ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Semakin melengkungnya kurva Lorenz, semakin tidak merata distribusi pendapatan di antara populasi. Yang kedua, indeks rasio Gini. Indeks rasio Gini menggunakan koefisien Gini untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini adalah rasio antara luas daerah di bawah kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis kesetaraan. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sementara semakin mendekati 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih tidak merata. Yang ketiga, indeks rasio kaya miskin. Indeks rasio kaya miskin mengukur rasio antara pendapatan rata-rata kelompok kaya dengan pendapatan rata-rata kelompok miskin di suatu daerah atau negara. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Semakin besar nilai indeks ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan di antara kedua kelompok tersebut. Yang keempat, indeks rasio Palma. Indeks rasio Palma menggunakan rasio antara pendapatan total kelompok 10% terkaya dengan pendapatan total kelompok 40% terbawah di suatu daerah atau negara. Indeks ini mengukur tingkat ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Semakin besar nilai indeks ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan di antara kedua kelompok tersebut. Baik, berikutnya yaitu strategi pemerataan distribusi pendapatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini melibatkan peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan keahlian masyarakat. Manfaatnya, meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan investasi dan infrastruktur. Strategi ini melibatkan peningkatan alokasi anggaran dan insentif untuk investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan daerah. Manfaatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan diversifikasi ekonomi. Strategi ini melibatkan pengembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan subsektor yang memiliki potensi dan nilai tambah tinggi. Manfaatnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, penghasilan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Dan yang keempat, meningkatkan redistribusi pendapatan. Strategi ini melibatkan peran pemerintah dalam mengatur distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan sebagainya. Manfaatnya, meningkatkan penerimaan negara
pengeluaran publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pajak progresif, subsidi, bantuan sosial, dan kebijakan redistribusi lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan merupakan faktor penting dalam menentukan kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan implementasi strategi yang tepat, diharapkan tercapai distribusi pendapatan yang lebih adil, merata, dan inklusif dalam masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya bahas mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Apabila ada kesalahan kata dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.